Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Yang masih di luar boleh masuk ke dalam. Masih banyak bangku-bangku kosong Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sebelum mulai ibadah, saya mau menyapa Bapak Ibu, adik-adik semua. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita bisa kembali bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini. Ibadah minggu kita seperti biasa. Dan puji Tuhan, kita sudah ada di penghujung bulan April. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan buat kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Kita akan memulai ibadah kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita menundukkan kepala. Kita mau membawa ucapan syukur kita pada pagi hari ini ke hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapak sepanjang minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa sehingga kami bisa sama-sama berkumpul pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan ya Bapa. Kami percaya Kau Bapa yang setia, Kau Allah yang setia ya Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan, bagaimanapun keadaan kami ya Tuhan, apapun pergumulan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan, membawa hati kami Tuhan, membawa ucapan syukur kami Bapa, membawa penyembahan kami ya Tuhan, melayakan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, kami mengucap syukur, kami bersyukur, Kau Bapa yang setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu kita akan puji. Kita mau katakan Bapa Kau setia. Kaburi
Ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kami bisa ada sampai dengan saat ini, kami bisa ada di tempat ini pagi hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Datanglah Tuhan, hadirlah di tempat ini, urapi tempat ini Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu lebih lagi pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau diberkati Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Apapun Tuhan keadaan kami Tuhan, Kau yang tahu Bapa isi hati setiap kami ya Bapa. Kami bawa Tuhan setiap beban kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Tuhan sudah selesaikan semuanya ya Bapa. Bukti kasih-Mu untuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami yang hadir ya Tuhan. Berkati urapi setiap kami ya Bapa. Begitu juga Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan ya Bapa. Tuhan berkati ya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan Bapa sharing firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Kau berikan dengan kekuatan ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dan kami yang mendengarkan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang mendengar ya Bapa. Setiap firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan, bisa jadi kekuatan Tuhan untuk kami ya Bapa, menghadapi setiap masalah ke depan ya Bapa, setiap cobaan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami mengalami ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya ya Tuhan, dan semua boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan cuaca ya Bapa, keamanan ya Tuhan, Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan ini kami Tuhan, kami yang siap memberi yang terbaik buat Engkau, kami yang siap bersorak-sorai buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Menyapa Bapak Ibu hari-hari. Siapa Bapak Ibu hari-hari? Siapa? Siapa memuji nama Tuhan pagi hari ini? Siapa bersorak-sorai buat Tuhan? Kita mengatakan Bapa yang hidup pada hari besok, karena Dia Allah yang hidup. Amin. Kita mengatakan anak-anak Yesus. Yesus namanya, penyembuh
persembahan kita. Mari Bapak Ibu siapkan kodok persembahan kita. Sebelum kita mau satukan hati kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita kepada Tuhan, kita mau satu di dalam Bapak kami ucap syukur Tuhan. Setiap memberikan Tuhan yang bersyukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Melihat setiap kami hari pada pagi hari ini memuji dan memuliakan Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Hari ini Tuhan, setiap kami akan memberikan korban persembahan kami dalam tangan Tuhan. Besar kecil Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, semuanya untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kami kita menjalankan korban persembahan kita dengan haleluya. Kerana kekuatan Allah. Dilanjut untuk persembahan pujian anak sekolah minggu. Boleh anak-anak sekolah minggu mempersiapkan pujiannya. Boleh maju ke depan. Inilah persembahan pujian dari anak-anak kita, anak sekolah minggu.
ada dalammu. Mengalir dalamku. Oh yes, melimpah dalamku. Serang sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamaku bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukaku tidak berlalu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat sukaku tidak berlalu. Selamanya Tuhan yang membuat sukaku tidak berlalu. Selamanya Tuhan yang membuat sukaku tidak Haleluya. Luar biasa anak-anak sekolah minggu kita. Terima kasih adik-adik. Ini di mana ini bagian kerja? Mana ini? Ya, beliau nama Tuhan. Kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Baik Bapak Ibu, kita akan memasuki firman Tuhan. Mari kita lebih fokus lagi. Kita membuka hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan, untuk kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kalau kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Ini kami Bapa, sebentar kami mau diam sejenak Tuhan, untuk kami fokus Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Kami boleh fokus Bapa, kami boleh mendengar dan melakukan setiap firman Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih.
yang begitu mengasihi kami Tuhan, dan kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Tidak ada yang dapat dibandingkan disejajarkan dengan kasih yang Tuhan berikan atas hidup kami. Sebab Engkau rela mati, Engkau rela menderita Tuhan, mengalami banyak sengsara, bukan pada waktu kami sudah menyenangkan Engkau, tetapi pada waktu kami masih mendukakan hati-Mu, kami masih dalam keadaan berdosa, Engkau sudah berkorban bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Ini adalah bukti kasih-Mu yang sangat luar biasa. Akan ada pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat datang kepada-Mu, kami beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengar suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi telinga kami, pikiran kami, hati dan seluruh hidup kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu, ampuni segala dosa Tuhan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang membangun dan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Saya hari ini kelihatan ada jiwa baru. Ya, Bapak dan Ibu boleh memperkenalkan diri dulu sebelum kita lanjutkan. Silakan Bapak dan Ibu. Abang. Oh, Abang. Oke, silakan Pak, boleh kembali berdiri di tempat aja. Perkenalkan oleh Bapak. Boleh. Ya. Silakan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Saya gemetar pagi menjelang siang ini, sumpah betul. Ya Bapak Ibu, ini pertama kali saya datang beribadah di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu ya.
Puji Tuhan, saya sangat senang sekali, sangat bangga sekali bisa bersatu hati berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Alvin Andreas Kuning. Asal saya dari Korsea, dari Toba. Saya orang Batak. Kelihatan orang Jawa ya, orang tua Jawa Batak. Saya dapat dari Tangerang ya, Bapak Ibu. Dari Tangerang, saya datang berkunjung ke rumah Ibu dan Ibu Marcelin ya. Saya anak dari Ibu Marcelin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, tadi saya menunggu ruang kesaksian. Nah, saya Bapak dari kampung Gereja Gede Pentakosta. Jadi saya oke, agak duduk dulu Bapak. Saya tadi menunggu ruang kesaksian. Saya ingin bersaksi di depan Bapak Ibu jemaat sekalian, di mana saya sangat bersyukur dalam minggu ini saya boleh pulih dari sakit. Saya sakit selama 1 minggu lebih. Itu di situ saya rasakan sangat betul-betul ini suatu teguran dari Tuhan. Di mana sebelumnya saya agak bermalas-malasan datang ke gereja. Dulunya saya di kampung Bapak, Ibu, saya puji Tuhan melayani jadi guru sekolah minggu. Tadi saya lihat anak-anak sekolah minggu, saya sangat bangga. Saya jadi ingat anak didik saya di sana. Saya kangen sama mereka. Saya juga kalau bisa dekat di sini ya bisa terjangkau ya, karena saya dari Tangerang datangnya tadi pagi ya. Saya mau ikut melayani jadi guru sekolah minggu, bergabung dengan kakak guru sekolah minggunya tadi. Kita doakan aja sama-sama biar di minggu-minggu kesempatan berikutnya saya bisa datang lagi ke sini, boleh berkumpul lagi bersama Bapak Ibu Saudara Seiman dan terkasih. Nah, kembali lagi ke laptop. Nah, saya sangat berterima kasih. Saya 1 minggu lebih sakit. Saya sakit demam. Dan ternyata saya didiagnosa ya sama dokter itu asam lambung. Asam lambung. Dan saya kaget. Ternyata saya kena juga asam lambung seperti teman-teman yang lainnya. Tapi pagi menjelang siang ini saya berkata bahwa penyakit itu jauh dari saya. Atas pemeliharaan dari Tuhan. Nah, itu suatu teguran bagi saya. Seperti Tuhan memanggil saya kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Dan ini puji Tuhan, kesempatan yang baik Tuhan berikan. Saya juga baru pulih Bapak Ibu. Baru pulih dari sakit selama 1 minggu. Saya di situ berkata dalam hati, Tuhan, tolong sembuhkan saya. Saya berjanji jika Tuhan menyembuhkan saya sebelum hari Minggu, saya janji hari Minggu saya akan pergi datang ibadah ke rumah Tuhan. Saya akan mengucap syukur, saya akan bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, saya tadi tersentak memang tergoyang-goyang karena zaman Roh Kudus. Saya sebenarnya pemalu Bapak Ibu. Saya sebenarnya pemalu, tapi puji Tuhan, saya dijamah sama Roh Kudus sehingga saya bersuka cita pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, mungkin itu aja, singkat aja ya. Intinya saya sangat berterima kasih atas lawatan Tuhan, zaman Tuhan yang telah menyembuhkan saya dengan urapan bilur-bilur kuasa Tuhan. Siang ini saya ingin dengan menutup kesaksian saya ingin membawakan sebuah lagu pujian. Mungkin abang piano boleh mengiringi.
Nah, ini lagunya sangat menyentuh memberkati hidup saya, yang judulnya itu Satu Hal Yang Kurindu. Ya ini Bapak Ibu, satu hari ya, satu hari. Satu hal yang kurindu. Iya benar. Ini Bapak Ibu kita boleh menyanyikannya bersama-sama ya.
Kakak yang sebelah sana. Boleh bersama apa? Mau berkesaksian apa? Mau perkenalkan diri? Oh, di depan atau di situ? Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Rosina Marsudi dulu, anaknya dari Indonesia. Mengenal semuanya. Terima kasih, selamat beribadah, selamat bergabung ya. Oke, baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, sakit penyakit Tuhan sembuhkan dan punya roh yang sangat peka bahwa melalui sakit penyakit Tuhan sedang tegur. Ya, kalau kita juga harus semua peka bagi Tuhan ya. Karena kalau Tuhan berbicara melalui masalah dan pergumulan supaya kita lebih dekat sama Dia, lebih ingat sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini judul atau temanya adalah doa yang dijawab Tuhan ya. Kita akan membaca firman Tuhannya yang berasal dari Matius 6 ayat 5 sampai 15. Next ya. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1 2 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang tidak adil mengampuni kesalahan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bicara tentang doa ya, doa adalah nafas hidup ya. Ada yang mengatakan statement orang percaya, doa adalah nafas hidup orang percaya, saudara. Jadi doa itu begitu penting, saudara, karena doa itu diibaratkan seperti nafas hidup orang percaya. Jadi kalau orang percaya tidak berdoa, berarti sebenarnya dia tidak bisa bertahan hidup, saudara. Sebagaimana kalau kita tidak bernafas, kita berhenti bernafas, maka kita akan mati. Demikian pula di dalam kehidupan kita, saudara. Kalau kita tidak memiliki kehidupan doa, kehidupan rohani kita juga akan mati, Bapak Yesus. Oleh karena itu, doa memberikan peranan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena doa itu sangat penting, Yesus pun mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, saudara. Yaitu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dikenal dengan doa Bapa kami, Bapak Yesus. Kita semua mungkin hafal semua, ya. Saya juga mengajar anak-anak, selalu saya ajarkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini. Karena apa? Karena mereka harus tahu bahwa doa itu begitu penting, saudara. Sehingga murid-murid juga ingin diajari untuk berdoa. Yesus tahu bahwa doa itu adalah sesuatu yang penting, sehingga dia juga mau mengajari murid-murid yang akan menyertai, yang akan dipakai oleh Tuhan, itu bagaimana mereka harus berdoa, saudara ya. Doa adalah sarana kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan.
Jadi orang Kristen harus menyadari ya, kehidupan doa harus menjadi yang utama dalam hidup ini. Karena apa? Karena melalui doa kita sedang membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan, saudara. Ya, kita itu luar biasa, saudara. Untuk datang kepada Tuhan itu begitu mudah, kapan saja, di mana saja, saudara. Kita bisa datang kepada Tuhan dalam doa, saudara. Ya, tidak dibatasi, saudara. Luar biasa. Kita punya Allah yang begitu luar biasa, yang selalu menerima kita kapan saja, saudara. Nah, dalam doa kita bisa menyatakan syukur kepada Tuhan. Ya, melalui doa itu kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan, atas segala sesuatu yang terbaik yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, atas segala pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita bisa nyatakan syukur kita dengan doa, saudara ya. Dalam doa kita juga bisa menyatakan pujian kepada Tuhan. Ya, jadi hidup orang percaya tidak bisa terlepas dengan namanya doa. Ya, orang yang berdoa berarti dia juga orang tidak menyadari bahwa dia harus bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui doa dia bisa naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Melalui doa juga kita bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Dalam doa kita menyatakan penyembahan kepada Tuhan atas kebesaran, atas keagungan, atas kemuliaan yang ada pada pribadi Allah, saudara. Ya, itulah doa orang percaya. Isi daripada doa orang percaya dalam berisi pengagungan, penghormatan atas pribadi Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Dan dalam doa juga kita dapat menyampaikan permohonan kepada Allah, saudara. Ya, kita meminta sesuatu kepada Tuhan, yaitu hanya melalui doa, saudara. Ya, nggak usah bikin proposal, saudara ya. Hanya kita masuk kamar, kita berdoa kepada Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Itu sangat simpel, saudara ya. Melalui doa kita juga bisa menyampaikan banyak permohonan kepada Allah. Dan dalam doa kita bisa menghardik dan mengusir kuasa jahat, kuasa setan, dan kuasa iblis, saudara. Orang percaya juga memiliki kuasa di dalam hidupnya untuk mengusir, untuk menghardik, untuk melepaskan orang yang terikat dengan kuasa gelap. Dengan apa? Dengan doa, saudara. Itu luar biasa. Jadi doa itu adalah senjata orang percaya, saudara ya, untuk menghadapi kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Jadi kita nggak perlu kekuatan-kekuatan yang lain, saudara. Kita cukup yang berdoa dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh jahat bisa kita hardik dari hidup kita. Amin. Ya, saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu anak saya Kesia ini, saudara kasih Tuhan. Ketika saya buka-buka catatan, saudara, ada satu momen di mana anak saya Kesia ini waktu SMA kelas 2, saudara, di sekolahnya itu mengadakan sebuah semacam pertemuan begitu, saudara kasih Tuhan. Dan di sana banyak yang kesurupan, saudara. Dan yang Kristen itu hanya Kak Kesia dan hanya beberapa orang ya. Dan itu nggak kerasukan setan, saudara. Ya, dan mereka hanya berdoa, saudara. Dan ada juga anak Tuhan, orang Kristen di antara Kak Kesia itu, mereka ketakutan. Dan puji Tuhan, kesaksian dari Kesia masih saya ingat sekali, saudara. Dia memberikan kekuatan buat adik kelasnya bahwa kita cukup berdoa saja. Ada perlindungan, ada penyertaan Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu takut, saudara, dengan ada kuasa-kuasa kegelapan. Baik, Bapak yang kasih Tuhan, kita kembali kepada tema kita pagi hari ini, yaitu doa yang dijawab Tuhan. Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita akan belajar beberapa hal supaya doa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan ke hadirat Tuhan menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau orang Kristen ditanya, sudah berapa kali kamu berdoa? Setiap hari berdoa, mungkin saudara Tuhan. Ya, mungkin kalau doa apa yang kamu doakan? Banyak yang didoakan. Berapa banyak yang sudah dijawab, saudara? Ya, ada yang dijawab, ada yang tidak, saudara. Ada yang sedang ini. Saudara kasih Tuhan, doa itu ada 3 jawabannya, saudara. Yang pertama, doa itu ada jawabannya 3, saudara. Kalau kita berdoa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang kita doakan, yang kita minta hanya untuk memuaskan kehendak kita, saudara, itu pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Ya. Dan ada doa yang kedua adalah doa yang jawabannya tunggu nanti. Harus ada proses, saudara. Dan doa yang ketiga adalah doa yang segera dijawab oleh Tuhan. Saya mengalami itu semua, saudara.
Ada doa saya yang nggak dijawab oleh Tuhan, ada doa yang menunggu proses dan begitu lama dan baru dijawab oleh Tuhan, dan ada doa yang dalam sekejap Tuhan jawab. Ada, saudara. So yang kasih Tuhan ya, setiap kita pasti rindu bahwa apa yang kita doakan kepada Tuhan itu dijawab Tuhan. Amin. Amin. Ya, nggak ada kita yang berdoa dan punya cita-cita, sudahlah yang penting saya berdoa, mau dijawab Tuhan ya puji Tuhan, nggak dijawab ya puji Tuhan, saudara. Pasti setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita rindu doa kita dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Sebelum Yesus mengajar doa kepada murid-muridnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh murid-murid sebelum mereka memanjatkan doanya ke hadapan Allah, saudara. Jadi kalau kita baca firman Tuhan tadi, itu bagian-bagian akhir, saudara, bagian pas mulai ayatnya yang akhir tadi, Tuhan Yesus itu mengajarkan doa Bapa kami kepada mereka, saudara. Nah, sebelum Yesus mengajarkan doa Bapa kami itu ada ya sebuah satu warning, ya, satu peringatan di sana. Ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, itu ada sesuatu yang perlu kita perhatikan, saudara. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang doa, ya, next. Kalau kita bicara tentang doa, ini sangat luar biasa, saudara. Kita lihat dulu dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Firman Tuhan katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu saudara, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini sudah kasih doa yang berkuasa itu doa yang seperti apa ya? Yaitu doa yang dinaikkan oleh orang yang benar, saudara. Ya. Nah, doa orang yang benar ini, orang yang benar itu siapa, saudara? Ya, kita ini semua nggak ada yang benar, benar nggak? Firman Tuhan katakan bahwa kita semua manusia adalah manusia yang berdosa. Semua orang sudah berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Jadi nggak ada yang benar, saudara. Kalau kita berdoa dalam kondisi seperti ya yang firman Tuhan katakan bahwa kita ini semua yang berdoa, nggak ada yang berkuasa, saudara. Ya, doa kita nggak ada yang berkuasa, saudara. Karena kita orang berdosa, tapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena karya Kristus, saudara. Dia rela menderita dan mati di atas kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya yang begitu mahal. Dia menyucikan seluruh dosa kita. Dan hidup kita yang berdosa ini, dosa kita ditebus dan kita diposisikan sebagai orang yang dibenarkan, saudara. Jadi kita ini adalah orang yang benar di mata Tuhan. Kita adalah orang yang diposisikan benar di mata Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat dan luar biasanya kita, tapi oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Amin. Sudah kasih Tuhan. Tapi tidak firman Tuhan ini tidak sampai di situ, saudara. Masih ada lanjutannya. Karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi kita tidak boleh puas kepada orang yang diposisikan benar di mata Tuhan. Tetapi kita harus menyadari bahwa hidup kita ini sudah diposisikan benar di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus dan disucikan oleh darah Kristus. Tetapi kita juga harus kita harus menyadari betapa besar kasih Tuhan itu yang dilimpahkan dalam hidup kita. Dan kita harus mempersembahkan hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Jadi kita harus menjadi orang yang dibenarkan di mata Tuhan, tetapi kita juga adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Artinya hidup di dalam kehendak Allah bagi kita, saudara. Inilah yang dimaksud dengan orang yang benar, saudara. Dan ketika hidup kita sudah dibenarkan di mata Tuhan dan memberi hidup kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika orang yang seperti ini berdoa, doanya berkuasa. Amin. Amin. Sudah kasih Tuhan. Ya. Kita semua adalah orang berdosa, tetapi oleh karena karya atau pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita ini telah dibenarkan di hadapan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa kita telah dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib dan memberi hidup dalam kebenaran, dalam kehendak Allah, maka ketika kita berdoa, firman Tuhan berkata, kuasa doanya itu luar biasa berkuasa, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu artinya kalau bapak-bapak di sini,
Nah, kita lari ya langsung aja dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita aplikasikan ya, doa orang benar. Doa orang benar ini kita langsung ganti dengan kaum bapak atau kaum pria, saudara. Hidup dalam kebenaran. Ketika kaum bapak, kaum pria berdoa, itu doanya berkuasa. Amin. Haleluya. Kalau kita mau jadi pria-prianya Allah, menjadi kaum bapak, ya, menjadi ayah saudara kasih Tuhan, yang doanya dahsyat, kita harus hidup dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Jadi kita nggak bisa mengklaim ke Tuhan, ya, kenapa doa saya nggak berkuasa? Kenapa doa saya tidak dijawab, saudara? Firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kok doa saya nggak didengar oleh Tuhan? Bercermin, saudara. Mari kita periksa diri kita, saudara. Apakah kita sudah hidup dalam kebenaran atau belum, saudara? Saya yakin dan percaya kalau kaum bapak, kaum pria, saudara, yang menjaga hidup dalam kebenaran, ketika dia berdoa untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk pekerjaannya, untuk usahanya, pasti doanya luar biasa. Amin. Dijawab oleh Tuhan. Demikian juga untuk para ibu-ibu, para wanita, para istri. Kalau hidup dalam kebenaran, sama saudara, doanya pasti berkuasa. Ketika dia berdoa untuk suaminya, dia berdoa untuk usaha keluarganya, untuk pekerjaan, untuk anak-anaknya, untuk segala apa yang dibumi dalam hidupnya, doanya berkuasa. Jadi Bapak kasih Tuhan, doa itu bukan hanya sekedar kita naikkan, saudara, tapi kita juga ketika kita naikkan di hadapan Tuhan doa itu, kita harus berpikir tentang hidup kita. Bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan? Apakah kita hidup dalam kebenaran atau tidak, saudara? Demikian pula anak-anak muda, saudara. Kalau dia juga hidup dalam kebenaran, pasti apa yang didoakan menjadi sesuatu yang Tuhan jawab dalam hidupnya, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini sangat luar biasa kalau kita renungkan baik-baik. Bahwa kita sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Wah, ketika kita berdoa, doa itu sangat luar biasa, saudara. Karena melalui doa kita dapat menerima kuasa kesembuhan dari Tuhan. Saya yakin dan percaya Abang Guring berdoa waktu sakit, ya kan? Bahkan dia berjanji, saya mau setia, saya datang sama Tuhan. Didengar, saudara. Itu bukti doa yang dijawab oleh Tuhan. Ya, karena melalui doa kita yang lemah dapat menerima kekuatan dari Tuhan. Kita dikuatkan, saudara. Saya itu saudara kasih Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, saya juga tidak lepas namanya kelelahan. Ya, ada sakit kadang-kadang saudara kasih Tuhan. Tetapi di dalam segala beban yang saya alami itu, saya selalu berdoa, dan ketika saya berdoa selalu Tuhan berikan kekuatan, saudara. Sehingga setiap pelayanan yang Tuhan percaya boleh kita jalankan dengan baik, saudara. Pasti ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Karena melalui doa kita menerima berkat-berkat dari Allah, saudara. Melalui berdoa, saudara. Kalau kita hidup dalam kebenaran tadi, doa yang kita naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, kita akan mengalami berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan, saudara. Baik itu kekuatan, baik itu keuangan, ya, apa yang kita perlukan, ya, pasti Tuhan sediakan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Tapi Bapak Tuhan, ya, kita perhatikan dulu. Tapi dalam hal ini bukan berarti kalau kita ini doa kita berkuasa, itu berarti kita ini menjadikan Tuhan di telunjuk kita, saudara. Ya, kita perintahkan apa yang menjadi mau kita, langsung kita minta sama Tuhan, maunya langsung dijawab oleh Tuhan. Ya juga, saudara. Karena saya katakan tadi ada 3 jawaban doa. Ya, ada doa yang jawabannya tidak ada Tuhan. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita minta hanya itu memuaskan diri kita, saudara. Ya. Dan doa yang seperti itu pasti tidak dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak menjadikan, melalui doa, tidak menjadikan Tuhan ya di ujung telunjuk kita yang mengikuti apa yang kita mau, saudara. Kita juga harus benar-benar punya hikmat Tuhan. Apakah permintaan, apakah kerinduan kita ini
untuk memuaskan diri kita atau untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, doa menjadi sebuah doa itu tidak juga menjadi sebuah mantra bagi orang percaya. Dan jangan sampai nanti saudara kasih Tuhan, kita itu doa kita tidak seperti doa-doa yang kepercayaan yang lain, saudara. Kalau kepercayaan lain, saudara minta doa ditulis di kertas, saudara, ya kan? Terus disimpan, saudara. Yakinin, kita merasa ada perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bukan. Orang Kristen jangan tulis doa Bapa kami ya, nanti diukir pakai bahasa apa, langsung nanti masukkan apa itu ikat pinggang, saudara. Jangan, saudara. Atau bikin salib, dan jangan, saudara, ya. Jangan. Ya, doa orang percaya itu ya kita naikkan dari hati kita kepada Tuhan. Nggak perlu dicatat, saudara. Jadi jimat, saudara. Ya, doa menjadi sebuah mantra, jangan ya. Kalau di Indonesia ada pelawak dan pesulap, itu namanya Pak Tarno ya. Dan prok ya. Bin salabin prok jadi apa begitu kan? Keluar, saudara. Ya, doa itu merupakan sebuah hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita semakin dekat, semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa kita benar-benar akan merasakan, saudara, bagaimana aliran-aliran kuasa Tuhan mengalir dalam diri kita. Ya, doa tidak menjadi Tuhan sebagai ATM, ya, untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Kalau dompet kita sudah nggak ada duit, langsung kita ke ATM. Ya, kalau kita isi puji Tuhan. Kalau nggak ada, Tuhan begitu. Tuhan jangan jadikan seperti mesin ATM, saudara. Lagi kita butuh, kita datang sama Tuhan. Lagi kita butuh sama Tuhan. Padahal kita nggak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ya, ketika kita butuh, kita datang sama Tuhan, kita berteriak, kita nangis, minta pertolongan sama Tuhan. Tapi Tuhan itu memang luar biasa, saudara. Hanya Allah kita yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih sudah bertanggung berat. Ya, hanya Allah kita, saudara. Ya, kalau Allah yang lain nggak tahu, saudara. Kalau lagi bokek datang sama dia bisa ditendang, saudara, ya. Apalagi datang kepada manusia, lagi senang-senang, ya, lagi susah datang, tapi lagi senang tinggalkan, saudara. Lagi susah lagi datang, manusia yang tendang kita, saudara, ya. Nah, tapi Tuhan kita luar biasa. Jadi menurut ada lagu sabarnya Tuhan. Kalau Tuhan kita nggak sabar, saudara, kita udah nggak tahu jadi apa, saudara, ya. Jadi jangan jadikan doa itu seperti mesin ATM, ya. Jangan, Tuhan itu tidak jadikan mesin ATM. Saat kita perlu aja kita datang, saudara. Tapi doa itu menjadi sebuah hubungan, ya, kita dengan Tuhan. Ya, kita punya hubungan yang dekat, yang karib dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya, saudara. Walaupun kita nggak minta, saudara, kita mungkin sudah nggak mengajukan apa-apa kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Nah, supaya doa-doa kita berkenan dan dapat dijawab oleh Tuhan, Yesus sudah memberikan petunjuk dan etika bagaimana kita harus berdoa untuk dipahami agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Next. Ya. Nih, beberapa petunjuk dan etika dalam berdoa, saudara, supaya doa kita itu menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Nah, hal yang pertama, next, saya kasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan, ya. Di dalam Matius 6 ayat 5, firman Tuhan katakan begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, supaya doa kita menjadi doa yang berkenan kepada Tuhan, menjadi doa yang dijawab oleh Tuhan, kita harus hindari hal yang pertama ini, saudara, yaitu kemunafikan, saudara. Kita jangan menjadi orang yang munafik, ya. Tidak munafik, saudara, ya. Apa itu munafik? Next. Ya, orang yang munafik adalah orang yang beda antara penampilan luar atau penampilan lahirianya dan penampilan dalamnya atau penampilan rohanianya atau
hatinya, saudara. Ini orang munafik. Tuhan tidak mau, saudara, ya, kehidupan anak Tuhan, umat Tuhan yang berdoa, yang mengadakan tangannya kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta berkatnya, saudara, hidup dalam kemunafikan, saudara. Artinya orang munafik adalah menampilkan yang di luar ini, saudara. Kelihatannya baik, saudara. Kelihatannya saleh, ya. Kelihatannya peduli, kelihatannya ramah, saudara. Tapi di dalam hatinya mengandung berbagai-bagai kejahatan. Dan firman Tuhan ini, saudara kasih Tuhan, ditujukan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki. Mereka tahu agama, saudara. Mereka memakai jubah agama, saudara. Mereka memakai firman Tuhan, tapi hanya untuk apa? Untuk mencoba Yesus, saudara, bukan untuk dilakukan. Saya kasih Tuhan, biarkan dikatakan munafik. Penampilan mereka memang oke, saudara. Mereka berjubah putih, saudara. Mereka tahu firman Tuhan, tetapi hidupnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Ya, melalui kemunafikan, seseorang dapat mengelabui orang lain, tetapi tidak dengan Tuhan. Sebab Tuhan itu yang menguji isi hati semua manusia. Amin. Kita sebagai umat Tuhan harus sadar, saudara, bahwa kita menyembah Allah yang Maha Tahu. Ya, seringkali manusia memanipulasi. Ya, dia bisa mengelabui sesamanya bahwa dia seolah-olah rohani, saudara. Padahal rohana, saudara. Ya, adalah rohani. Oleh karena itu, saudara kasih, kita harus benar-benar fokus kepada kondisi hati kita, saudara. Mengelola hati kita, saudara. Ya, batiniah kita supaya apa? Supaya benar di mata Tuhan. Ya, Tuhan tidak mau, saudara, kita mengadakan tangan dalam kondisi kehidupan kita sebagai umat Tuhan seperti ini, saudara. Dalam hal berdoa, orang-orang Farisi dikatakan dalam hal berdoa, orang-orang munafik bukan bertujuan untuk agar doanya dikenal oleh Tuhan, tetapi mengharapkan pujian dari orang lain, saudara. Bagaimana doa kita akan dijawab oleh Tuhan kalau kita berdoa bukan fokusnya kepada pribadi Allah itu sendiri, tetapi fokusnya kepada pribadi yang ada di sekeliling ini, saudara, supaya kita dipuji, ya, supaya kita dihormati, ya, mungkin dengan daya kita berdoa, saudara. Ini salah satu kemunafikan yang harus kita hindari, harus kita buang dari kehidupan kita. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, ketika kita datang kepada Tuhan memanjatkan doa, kita harus membereskan hati kita. Kalau di dalam hati kita nggak beres, saudara, terhadap sesama kita, mungkin kita sebagai istri, hati kita masih dongkol sama suami, saudara, harus bereskan. Minta ampun sama Tuhan. Kalau bisa, ya, bereskan dengan suami. Kalau suami juga, saudara kasih Tuhan, masih dongkol dalam hati ini, masih ada menyimpan sakit hati, kepahitan terhadap istri, terhadap anak-anak, datang kepada Tuhan minta ampun. Bereskan juga perasaan kita dengan istri kita, saudara. Demikian pula anak-anak dan semua kita, saudara. Mungkin ada hal-hal yang mengganjal dalam hati kita, yang kita rasanya masih menyimpan akar pahit, yang masih punya dendam, yang tidak mau mengampuni, saudara, harus dibereskan. Amin. Kita nggak bisa datang kepada Tuhan mengadakan tangan dalam kondisi hati kita yang tidak baik, saudara. Kalau kita mau doa kita berkuasa, ya, dijawab oleh Tuhan, kita harus membereskan hati. Next, oke. Ya, contoh kemunafikan dalam ayat ini adalah berdoa ingin dilihat orang dan ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Oleh sebab itu mereka berdoa di tempat umum yang mudah dilihat orang, saudara. Nah, ini tujuannya, motivasinya untuk menerima pujian orang lain. Nah, di dalam hidup kita, saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ya, kita diajarkan untuk melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Itu artinya apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita korbankan, nama Tuhan yang kita permuliakan, bukan hati orang yang kita senangkan. Amin. Sekalipun itu pemberian dan pengorbanan kita menyenangkan orang lain, tapi fokusnya adalah hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan saja. Nah, seharusnya Tuhan yang menjadi tujuan,
Namun bagi mereka tujuan doanya adalah pujian manusia. Doa yang seperti ini sudah pasti tidak mendapat upah atau jawaban dari Tuhan. Mereka hanya mendapat pujian aja. Yang mungkin mereka mendapat penghormatan manusia, tapi di hadapan Tuhan doanya tidak berarti, tidak ada kuasanya. Oleh karena itu, ayo periksa hidup kita. Jangan ada kemunafikan dalam hidup kita. Hal yang kedua, supaya doa itu kita berkuasa, saudara. Ya, next, ya, yang perlu kita perhatikan adalah yang kedua adalah doa itu tidak usah bertele-tele, saudara. Bertele-tele, tahu, saudara? Berbelit-belit, saudara, ya. Berbelit-belit. Bolehlah kita mengungkapkan, ya, segala kerinduan kita kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan, firman Tuhan katakan gini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi kita punya menjadi orang Kristen, mindset kita harus dirubah. Jangan sampai kita punya mindset cara berpikir, oh, doa saya nanti dikabulkan kalau kata-katanya itu tertata rapi. Tidak. Memang berdoa dengan kata-kata yang baik itu perlu, bagus, saudara. Ya, apalagi kita semua adalah orang-orang yang terdidik, saudara. Orang-orang yang pernah sekolah pasti doanya. Tapi bukan itu kurangnya, saudara. Ya, bukan itu, saudara. Ya, terus kita berpikir bahwa kalau kalimat doa kita panjang baru dijawab oleh Tuhan. Kalau doanya 5 menit gak dijawab oleh Tuhan, doanya harus setengah jam, saudara. Enggak juga, saudara, ya. Ya. Kita harus punya mindset, ya, punya cara berpikir bahwa bukan karena kata-kata kita yang panjang, yang indah-indah itu yang menentukan jawaban doa, saudara. Karena apa? Karena Bapa yang di sorga, di mana Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Bapa yang Maha Baik bagi setiap kita. Ya, Bapa, Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu apa yang kita perlukan, ya. Next. Ya. Bapa di sorga tidak membutuhkan banyak kata yang tidak bermakna. Tuhan lebih suka komunikasi batin yang dalam. Tahap ini terjadi komunikasi dua arah yang membangun keintiman. Keintiman inilah akan menggerakkan hati Tuhan sehingga walau kita tidak meminta pun Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Sebenarnya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ya, kita pun nggak mengucapkan sepatah kata pun kepada Tuhan. Tuhan itu tahu kebutuhan kita, amin. Tapi kenapa Tuhan itu mengajarkan kita untuk berdoa? Juga di dalam doa itu ada sebuah permintaan yang harus kita panjatkan kepada Tuhan. Karena Tuhan itu ingin ada satu komunikasi, ada satu hubungan, ada satu relasi dengan kita, saudara. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Kita perlu membangun hubungan relasi kepada Tuhan dalam doa. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa Tuhan adalah pribadi yang Maha Tahu apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan kadang-kala saya sering, saudara. Ya, apa yang menjadi kebutuhan saya itu saya sampaikan secara sederhana kepada Tuhan. Saya nggak pernah bertele-tele bicara tentang permintaan yang saya minta kepada Tuhan. Tapi saya mengalami bagaimana Tuhan menjawab, bagaimana Tuhan menyediakan apa yang kami perlukan, saudara. Ya, itulah Allah, itulah Bapa kita yang luar biasa. Dia Allah yang mengetahui apa yang kita perlukan. Amin. Oleh karena itu kita boleh membangun hubungan, ya, intim dengan Tuhan, ya, tapi bukan karena kata-kata kita, kalimat kita, banyaknya kalimat kita yang menentukan jawaban doa itu, tapi bagaimana hubungan kedekatan kita lah dengan Tuhan yang membuat kita mendapat jawaban dari Tuhan, saudara. Itu yang kedua, jangan bertele-tele, ya, saudara. Yang ketiga, saudara, ya. Next, ya, yang ketiga, yang terakhir, saudara, ya. Supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, yaitu yang hal yang ketiga yang perlu kita perhatikan, dan tidak meragukan Tuhan, ya. Firman Tuhan katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka. Itu mereka yang tidak percaya kepada Tuhan.
Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lanjut aja Bang. Next ya. Kita berdoa karena sadar bahwa kita sudah tidak sanggup lagi untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu bantuan dari Tuhan untuk menolong kita. Namun dalam prakteknya, disadari atau tidak disadari, kita berdoa dalam keraguan. Ya, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita tahu, kita sadar, kita punya masalah, kita punya kerinduan yang sangat besar yang tidak bisa kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Ada masalah pergumulan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Tapi setelah kita berseru, kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Setelah amin, pikiran kita mungkin nggak ya buat saya bisa? Ada yang seperti itu? Mungkin nggak Tuhan menjawab doa saya, ya kan? Sanggupkah Tuhan menjawab doa? Bisakah saya mencapai apa yang saya rindukan dalam hidup saya? Ada kerinduan, ada keraguan-keraguan yang menguasai pikiran hati kita atas doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Padahal doanya udah nangis-nangis, saudara. Air matanya udah kemana-mana, bahkan mungkin ingisnya saudara udah kemana-mana. Tapi setelah amin, begini lagi. Mungkin ya, hidupnya takut lagi, saudara. Ya, nah, sudah kasih Tuhan, kita mau belajar. Ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan iman yang teguh. Amin. Kita harus yakin kalau berdoa kita sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup kita, pasti Tuhan akan sediakan, saudara. Yakinkan bahwa doamu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakinkan bahwa doamu adalah sesuatu yang kau butuhkan, yang kau perlukan dalam hidupmu. Pastikan bahwa doamu adalah doa yang mau memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam hidupmu. Pasti Tuhan akan jawab. Nah, doa harusnya merupakan kesadaran bahwa kita punya Allah yang mampu dan bersedia menolong kita. Amin. Saya kasih Tuhan, apapun pergumulan, masalahmu dan kerinduanmu, saudara, doakan, panjatkan kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan penuh iman, saudara. Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contoh doa yang dijawab oleh Tuhan. Bukan karena kata-katanya tadi, saudara. Bukan karena penampilannya yang di luar hebat, saudara. Kita lihat Hana, saudara, ya. Seorang yang mandul, saudara. Yang setiap saat dia mendapat ejekan, stigma orang yang berdosa, saudara. Tetapi dia tahu, saudara, dia punya Allah yang luar biasa. Dia datang, saudara. Dia datang, dia curahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Dia meminta pertolongan Tuhan untuk menjawab supaya dia bisa hamil, mengandung, dan melahirkan seorang anak. Dan dia berdoa, itu nggak tahu saudara yang kasih Tuhan. Imam Eli mengatakan udah kayak dia melihat orang gila, saudara, orang mabuk, ya, wanita dursila, wanita tunasulisa, wah iya, pokoknya yang ini pikirannya mabuk, saudara. Karena apa? Udah nggak karu-karuan penampilannya, saudara. Karena saking hatinya itu sangat begitu berguna sekali, berat, saudara. Dia datang dengan air mata. Saya katakan tadi, air matanya sudah kemana-mana, ingusnya sudah kemana-mana, saudara. Rambutnya sudah acak-acakan, saudara. Ya, tapi apa? Dia mendapat jawaban. Dia mendapat satu anak yang luar biasa dan dia diberikan yang anak berikutnya, saudara. Anaknya luar biasa, menjadi imam yang luar biasa, saudara, yang mengurapi raja yang pertama, Raja Israel, itu Samuel, saudara. Luar biasa. Jawaban berikutnya, saudara. Di dalam Alkitab bukan hanya satu, dua orang yang mandul yang berdoa kepada Tuhan yang dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita benar-benar menaruh iman dan percaya kepada Tuhan, saudara. Yang dua kita lihat, saudara, ya, itu ada di dalam Injil, saudara. Dikatakan ada wanita yang 12 tahun pendarahan. Ya, dia datang kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak tahir, saudara. Dia diam-diam, saudara. Dia jamah jubah Yesus. Asalku jamah jubah-jubah Tuhan Yesus, apakah sembuh, saudara? Dia meminta, dia memohon kepada Tuhan dalam keadaan yang
yang tidak tahir, saudara. Kalau dia menyatakan bahwa dia terus terang, saudara, dia tidak akan pernah diizinkan itu menyentuh Yesus karena dia pendarahan itu dianggap najis. Orang yang bersentuhan dengan orang yang pendarahan itu pasti najis, saudara. Tapi dia menerima, dia raih cuma Yesus dan dia menerima pertolongan Tuhan. 12 tahun, ya 12 tahun dia menderita. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menaruh harapannya pada Yesus. Dia mendapat pemulihan yang luar biasa. Amin. Ada doa yang sangat singkat lagi, saudara. Hanya beberapa detik langsung dijawab oleh Tuhan. Kira-kira doanya siapa? Ada yang tahu? Doa Petrus waktu mau tenggelam, saudara. Ya, ketika Yesus berjalan di atas air, saudara, murid-muridnya sedang menghadapi badai. Dia lihat Yesus, mereka salah mengerti, pikirannya hantu yang berjalan di atas air. Tapi setelah dia sadar dia adalah Yesus, saudara, Petrus minta, kalau engkau itu izinkan saya berjalan di atas air. Saudara, itu yang luar biasa ya, Petrus ini luar biasa. Hanya Petrus satu-satu murid Yesus yang pernah berjalan di atas air, saudara. Tidak ada yang lain, saudara ya. Kalau kita mencatat hanya Petrus, dia keluar dari perahunya dan berjalan di atas air. Oh, luar biasa. Karena dia percaya dan dia fokus sama Yesus. Tapi ketika dia fokus sama masalah dan badai, apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Dan doanya lagi, Tuhan tolong, ya. Langsung Tuhan sambil diri. Coba kalau Tuhan Yesus jawabnya setengah jam, udah istirahat dia, saudara. Sudah mati, saudara. Ya, jadi doa itu ada butuh proses, ya, butuh kesabaran, butuh ketekunan untuk menanti, butuh kesetiaan, butuh iman yang teguh, saudara. Dan ada doa yang dalam sekejap Tuhan jawab. Secara pribadi saya sebagai hamba Tuhan sudah mengalami tiga-tiganya sudah alami. Doa yang tidak dijawab oleh Tuhan saya sudah mengalami. Doa yang dalam proses dan akhirnya dijawab Tuhan saya mengalami. Dan doa yang secara singkat dan cepat juga Tuhan saya alami dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya, saudara. Setiap kita, yang kalau kita sungguh-sungguh, ya, berdoa kepada Tuhan dengan tadi, menghindarkan segala kemunafikan dalam diri kita, saudara ya. Kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu menjawab doa karena perkataan kita, kalimat kita yang sempurna, saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan dalam doa dengan iman yang teguh bahwa Yesus sanggup menjawab doa kita, pasti kita akan menerima jawaban Tuhan dalam diri kita. Apapun yang Bapak dan Ibu sedang doakan, doakanlah dengan apa yang kita katakan. Jauhkan, ya, bersihkan hidup kita dari kemunafikan. Saya akan percaya doa kita sangat berkuasa. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyi Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Semua kita bagi berdiri Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada doamu yang sudah berpanjatkan kepada Tuhan. Dan kau merasa bahwa doamu belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan melalui firman Tuhan ini mau setiap kita mengoreksi, mengevaluasi hidup kita. Apakah kita masih membiarkan kefasikan, kemunafikan itu ada dalam hidup kita? Tuhan mau supaya kita memiliki sikap yang benar. Ketika kita meminta, kita memanjatkan doa kepadanya. Kita harus membuang kemunafikan. Segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita harus bereskan, harus tinggalkan. Kita harus berobat atas dosa-dosa kita. Kita juga jangan pernah berpikir bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbatas, hanya menjawab doa-doa yang indah-indah saja. Sekalipun engkau berdoa dalam kata-kata yang sangat sederhana, yang sangat simpel, Tuhan mengetahui apa yang kau butuhkan. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia membutuhkan hati yang sungguh-sungguh fokus kepada Dia. Tuhan mau ketika kau mendoakan setiap masalahmu, kerinduanmu, engkau harus mendoakannya dengan penuh iman, kepercayaan. Jangan ada sedikit pun keraguan bahwa Tuhan sanggup menjawab setiap doamu. Haleluya. Katakan ku yakin saat Tuhan berfirman. Ku yakin